Oke, selamat siang teman-teman yang ada di ruang Vincentius dan ruang Zoom meeting 2. Gimana kabarnya? Oke, semoga dalam kondisi yang baik. Kita hari ini masuk ke pertemuan kok jadinya kayak gini ya. Kepotong. Ya di sini juga. Enggak sih. Kita masuk ke pertemuan ini ya. Pertemuan ke-11 tentang pameran gizi. Kalau kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah diskusi tentang berbagai macam jenis cara edukasi, cara pendidikan, mulai dari advokasi, penyuluhan, konseling, dan beberapa jenis yang lain. Sekarang kita bisa sih enggak sih melakukan pendidikan ke masyarakat umum melalui media atau melalui metode pameran gizi. Ini beberapa waktu yang lalu saya ambil dari Twitter. Mbak-mbak ini, saya izin buka maskernya. Mbak-mbak ini tuh bawa anjing kecil. Pernah ngikutin beritanya? Pernah lihat postingannya? Dia bawa anjing kecil itu terus mau ditaruh di salah satu standnya di sini. Ya, ada stand gitu tentang apa ya? Ya seni ya, seni bunga-bunga merangkai bunga gitu. Anjingnya mau ditaruh di situ ya. Namanya juga anjing, pasti akan ngeker-ngeker ke sana sini. Nah, ditaruhlah di posisi ini enggak cocok, foto lagi, taruhlah di posisi ini enggak cocok, kayaknya enggak pas nih warna kuningnya, dicampur-campur akhirnya rusak. Padahal ini adalah bagian dari pertunjukan itu ya, di pintu masuknya. Jadi bukan sekadar naruh aja tanaman atau hiasan kayak gitu, bukan. Itu memang salah satu apa namanya tampilan yang disajikan di dalam kegiatan itu sendiri. Nah, karena ternyata jadi berantakan kayak gini ya, di Mbak ini cabut karena enggak mau ditoto lagi juga susah. Udah dieker-eker sama anjing. Ya, akhirnya dia dibersihkan semuanya sama pihak penyelenggara untuk nanti di periode berikutnya dia dibenerin lagi. Ini karena pameran seperti ini tidak berlangsung satu hari saja. 2 sampai bahkan mungkin ada satu pameran yang bisa sampai 1 bulan. Nah, nanti di hari berikutnya ditata lagi dan akan ada semacam garis pelintang kayak garis polisi, garis kuning gitu untuk tidak melintas. Tadinya memang tidak ada. Harapannya biar bisa interaksi langsung dengan karya seninya, bisa memegang, bisa foto, tapi ternyata salah apa ya namanya, salah perilaku. Oke, ini salah satu pameran. Nggak ada kaitannya sama pameran gizi. Tapi ini saya mau mengajak teman-teman membawa ke analog. Jadi dianalogikan. Kita akan mencoba dianalogikan ke beberapa pameran yang lain. Ini rutin ya teman-teman. Suster orang luar Jogja, tinggal di Jogja ini hanya untuk kuliah di sini. Sudah main-main ke Jogja semuanya, kegiatan Jogja boleh main di luar jam kuliah? Boleh? Selama 3 tahun, berarti 3 tahun, 2-3 tahun ini pernah datang ke event ini? Suster? Belum? Ada yang pernah? Mei? Kok Mei? Lilian? Ini apa? Arjok tahun berapa yang kamu ikutin? 18 sama 19 sebelum ditutup saat itu ya, ditutup untuk kunjungan secara langsung. Oke. Oke, tadi ada yang chat apa itu? Oh, pernah, mohon maaf. Nah, ini saya nggak memperhatikan layar, mohon maaf teman-teman yang menulis di kolom chat. Oke, pernah. Nah, teman-teman yang pernah mengunjungi pameran Expo atau Fair selain Lilian, dimanapun boleh. Ada? Yang di ruang Vincentius? Datang di mana? JNM apa? Bukan eventnya Arjot, semacam karya seni juga yang ditampilkan. Oke, ada lagi yang lain selain Lilian dan siapa namanya? Angel. Belakang? V? Pernah Pak di BNM itu acaranya
Anak isi juga. Oke, pameran seni semua. Ada lagi yang lain? Enggak? Enggak pernah nonton pameran apapun yang di sini. Nah, pameran makanan juga nggak apa-apa, apapun ya. Expo, fair, pameran, namanya mungkin beda-beda. Suster pernah? Di mana? Kapan? Di gereja. Memang tulisannya pameran makanan gitu ya. Oke, di gereja. Terbuka untuk umum? Oke. Ada lagi yang lain barangkali? Kamu? Itu pamerannya Manik-manik itu apa? Pakaian. Tapi itu jualan apa kamu? Ini seni, pameran seni itu Pak. Oh, pameran seni. Oke. Junita, nih sekarang saya sapa yang ada di Zoom. Junita boleh ngomong pameran, expo, atau titik-titik fair yang pernah dikunjungi bisa diceritakan itu apa, Junita? Pernah di ini Pak, Artjok. Artjok juga ya. Banyak dari kita pernah ke Artjok. Maka saya heran kalau kalian tuh nggak pernah ke Artjok. Apakah karena tidak terpapar informasi ini, atau kemarin 2 tahun kena pandemi, 3 tahun lalu masih baru Pak, jadi belum keluar-keluar. Sekalinya tahu masih pandemi gitu ya. Oke, 50.000 satu tiketnya. Kalau berdua ya 100.000. Bayar parkir 2.000. Nah, biasanya di Jalan Magelang, di ujungnya Jalan Magelang dekat SMA 1, 8 apa 8. Di situ ada Artjok. Ini Artjok yang kemarin 2021, 2022 nanti November, Oktober atau November. Bisa dicoba, Suster. Itu kompleks luar biasa banget dan gede banget, dan nanti akan ada bilik untuk satu jalur terus. Nah, kita kenapa sih saya membawakan contoh Artjok padahal topik kita adalah pameran gizi? Apa yang kalian perhatikan? Nanti saya harapkan kalian bisa menganalogikan. Karena pameran gizi jarang, expo gizi jarang. Maka dari itu saya tidak akan membawa topik langsung ke expo gizi, karena susah memberikan topik bahannya nanti. Ya, ini analogi itu. Suster, terus sama Iro, tadi ada Viani, ada Angelina Berliandara. Mohon maaf kalau namanya salah. Ada Lilian. Saya pakai masker jadi enggak begitu hafal. Sudah pernah mengunjungi dan ada Junita dan yang lain barangkali di Zoom. Yang diperhatikan apa? Yang kalian lihat di setiap booth, di setiap stand, ada yang bisa disebutkan? Yuk, angkat tangan boleh. Lin, karya seninya, oke. Apalagi? Oke, berarti desainnya berbeda. Barangnya, apalagi? Informasi. Kalau informasi pakai suara, tulisan, ada orangnya. Kalau yang saya kemarin itu ada kita masuk di ada kegiatan itu seperti kepalanya kan kayak nonton Oh, oke. Berarti nggak ada pelayannya, tapi kamu ada pelayannya. Oke. Ada lagi, Vi, tadi angkat tangan. Yang kamu lihat di booth, di stand, ada apa aja? Oke. Ada lagi? Ada barangnya, ada informasi dasarnya. Apalagi yang di situ? Ada apa lagi? Di setiap booth. Nggak tahu. Iro? Tambahannya apa lagi? Selain karya, selain informasi, apa lagi? Nah, itu karyanya. Ada lagi. Yang? Nah, kalau Artjok nggak dijual ya. Bahkan megang-megang nggak boleh. Nah, kalau dijual ya mungkin ada. Di pameran lain mungkin ada yang memang barang itu untuk dijual. Jadi memang ada harganya juga, oke.
Tapi kalau memang nggak boleh dijual, nah itu beda lagi. Apalagi misalnya yang di Zoom silakan ngomong. Apalagi selain barang sama informasi. Wes, Rano, ini sama sekali nggak ada pameran, expo, titik-titik. Jangan persempit skop berpikirnya hanya barang yang dipamerkan. Ya, maka saya menggunakan terminologi pameran atau expo, titik-titik expo, Jogja Expo Center, itu gedungnya. Ya, maka itu disebut pusat untuk exhibition dan exhibition. Nah, maka dari situ di sana pasti ada pameran-pameran. Pernah pameran hiasan truk. Tahu truk itu yang angkut-angkut pasir itu banyak yang dihias pakai telolet-telolet, pakai lampu-lampu dan fitur-fitur aneh-aneh. Nah, itu pernah di sana. Mobil kuno, makanan, barang seni, expo musik misalnya, itu juga bisa. Saya mau tanya nih, selain barangnya dan informasinya di expo, di fair, di pameran, itu ada apa? Ada apa lagi yang kalian lihat? Yang di Zoom boleh ngomong. Nanti biar kalian bisa menganalogikan kalau pameran gizi yuk apa sih? Apalagi? Wes, kamu lama di asrama jadi nggak keluar-keluar. Oh, sudah keluar. Berarti sudah kemana-mana nih? Kalau misalnya Oke, saya nggak akan fokus di objeknya. Apapun. Edufair, oke. Apa yang dilihat di Edufair? Di situ kamu lihat apa sih? Di situ saya lihat informasi terkait penerimaan mahasiswa baru. Oke. Terkait kampus-kampusnya. Oke, kampusnya, informasinya. Terus ada apa di booth itu? Ada orangnya yang jelas. Ada orangnya. Oke. Itu kalau tadi mungkin mungkin kreatornya mungkin ada di situ juga. Kalau di seni, kalau di Edufair berarti perwakilan sekolah tadi. Oke, memberikan penjelasan ke setiap yang datang. Oke, apalagi? Oke, Viani. Brosur, oke. Oke, informasi tambahan yang barangkali nggak bisa disampaikan sama orangnya, atau kalau mau lebih lanjut dari apa yang dilihat di situ. Oke. Ini kita mainnya analogi ya, jadi jangan berpikir lurus doang. Harus seni, no. Titik-titik fire, apapun itu. Ada lagi. Tadi Flo sudah menambahkan orangnya yang memberikan informasi. Viani menambahkan ada brosur tambahan. Ada apa lagi? Di dalam stand. Per unit stand. Butuh apa lagi? Flo? Judul. Nama barangnya. Oke. Butuh apa lagi? Karena sebentar lagi kalian mau pameran, toh? Apa? Iya. Maka saya mengajak kalian berpikir topik ini pas nih. Hah? Kalian mau gelar karya kalian cuma pakai meja panjang, makanan kalian satu panci doang, wis rampung. Dan tunggu barangkali ada yang datang nyicip-nyicip, enggak ada orangnya. Maka harus ada orangnya. Harus ada labelnya. Silakan coba. Apa ini? Enggak tahu. Enggak tahu. Ini apa? Oh, ini biskuit. Oh, ini cookies. Ada informasi pembuatannya. Oh, ini cookies dari apa? Kan gitu. Ada leafletnya. Oh, ini cookies dari. Oh, boleh minta brosurnya? Barangkali ada resep. Ya toh? Kamu mau kalau nggak pakai itu? Setiap kali orang datang dari Iro datang. Ini apa? Brownies dari ketela, dari ubi. Oke. Buatnya gimana? Lalalala. Oke. Kamu pergi. Kemudian datang lagi Petronella.
Ini apa? Oh, brownies dari ketela. Bahannya ini. Cara buatnya gimana? Oh, ini diomongin. Kemudian Lilian datang lagi. Ini apa? Mungkin nggak kayak gitu? Hah? Nah, tamunya hanya boleh satu. Boleh banyak, toh? Mau nggak mau? Kemungkinan bertanyanya kan sama, toh? Ini apa sih? Dibuat dari apa sih? Cara buatnya gimana sih? Itu toh. Kalian mau merekam suaranya? Ini adalah brownies dari ketela ubi ungu misalnya. Dibuatnya dari ini. Jadi kalau giliran suster datang, karena kamu kan capek ngomong toh. Flo ini apa? Tinggal begini. Maka dari itu untuk mengurangi itu pakai leaflet, pakai brosur sederhana, atau cukup pakai satu plat tempelkan aja, atau pakai tablet. Dia sudah apa ini? Oh ini ada gambarnya di sini, ada cara buatnya juga, ada videonya juga nih, bisa di scroll, tinggal di scroll. Biasanya pameran gadget itu biasanya ada spesifikasi lebih, itu ada tempelannya sendiri. Ya kan? Nah, itu yang pengen saya ajak teman-teman. Nanti ketika membuat gelar karya, kan nggak ada tuh materi kayak gini kita. Nah, membuat gelar karya, membuat pameran gizi, membuat pameran makanan, atau apapun namanya, apa sih yang harus di stand? Oh ada mejanya Pak, mau lesehan? Ya, oh atau mau kitchen show, apa cooking show? Jadi bikinnya di situ. Mau datang, selain, rame nih, enak toh, baunya kemana-mana toh. Makanya orang bakar sate itu nggak ada orang bakar-bakar, dia satu biji doang, biar aromanya kemana-mana. Ya kan, nggak ada yang beli, tapi dia bakar sate, aromanya biar kemana-mana. Nggak usah pakai label, dia pakai aroma biar kemana. Kalian bisa, nanti acaranya di mana? Di sini, lantai 1, depan ruangan saya dong. Nah, misalnya kalau suara-suara atau aroma kan langsung masuk ruangan saya. Nah, itu kan salah satu promo. Mau pakai kursi, mau pakai banner, misalnya. Oh enggak Pak, cuman meja aja sama kursi satu meja kursi bakso satu, atau nanti stand semua berdiri semua, atau sampai nyewa meja khusus, yang meja lipat itu kayak catering itu meja lipat semua kayak gitu. Mau ada apa lagi sih sebenarnya? Itu bisa dituliskan. Pameran gizi, Nutrition Expo, Nutrition Fair pernah ikut nonton, datang yang benar-benar gizi kalau sekarang saya tanya. Atau produk pangan, kecuali suster tadi di gereja. Tadi sudah disampaikan. Yang di Zoom, pangan, UMKM, apa bisa ceritakan? Di Gunung Kidul. Judul kegiatannya apa? Gunung Kidul Expo atau? Kalau Gunung Kidul itu acara favorit Pak. Saya datang semua karena jadi tim apa PR dulu masih sebelum itu, jadi nggak memperhatikan banget. Terus kalau yang di Gunung itu tahunan Pak. Setiap tahun ada di Gunung. Ulang tahun Sleman kemarin juga Sleman ulang tahun ke-100. Oh, masih ada berarti sekarang di sini. Kalian bisa lihat tuh. Di mana kegiatannya didukung juga. Oh, di depan SC. SCH, di depan SCH. Oke, di depan SCH ada pameran lokal food. UMKM. Banyak yang makanan-makanan gitu ya. Oke. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh, ada stand-stand. Kemudian, nah ini adalah contoh nutrition fair, ya sebenarnya bukan nutrition fair ya, tapi ini event ASEAN Congress Nutrition, waktu itu Kongres Gizi se-Asia di Bali, dan itu waktu itu saya datang. Kegiatannya banyak, plenary, jadi sidang, menyampaikan penelitian dan yang lain, tapi di luar gedung itu ada area gede banget khusus untuk Nutrition Expo. Di situ kalau kamu tadi bilangnya UMKM, ini bukan UMKM lagi.
tapi langsung brand-brand internasional, lokal dan luar negeri yang memang fokus di bidang gizi. Sponsor utamanya warna biru ini yang saya coba tutupi, tapi tentu kalian tahu. Ini saya nggak perlu ngomong, ya nggak tahu toh? Ya berarti usaha saya menutupi bermanfaat, ya. Kalaupun tahu ya diam saja karena ini gitu. Nah, ini di stand-nya dia paling gede karena dia mendapatkan dia memberikan sponsor utama saat itu untuk kegiatan level Asia di Bali saat itu. Gede banget. Di stand ini luar biasa gede, terdiri dari ini kalau kalian lihat di ujung ini di kuadran 1, di sini ada booth foto ya. Miripnya model-model Instagram 1:1. Terus sama ada captionnya misalkan, oh saya menghadiri, Mbak ini fotonya nanti. Nah, dan di belakangnya ini ada poster-poster ini yang saya ambil. Ini yang pakai baju, pakai kerudung warna coklat. Ini slide foto satu dan foto yang terkait. Slide yang warna coklat ini adalah representatifnya yang memberikan informasi lebih lanjut. Ini di sini di belakang ada poster-poster apanya, Posyandu, ya kalau saya nggak salah baca. Di sini ada Posyandu Integrated Healthcare. Ya, Posyandu didukung sama brand besar ini. Indo titik. Ya, apa sih dukungan Indo titik di dalam kegiatan Posyandu di wilayah tertentu? Nah, maka ibu-ibu dengan jilbab ini dia memberikan penjelasan. Kemudian di sini juga ada kegiatan lagi nutrition for mohon maaf saya tak bisa melihat. Ada tempelan-tempelan poster untuk kegiatan-kegiatan yang sudah pernah mereka lakukan. Selain itu, ini di sini ada nutrition activities. Di sini tidak ada mbak-mbaknya lagi, tapi ada kegiatan lagi yang lain. Karena memang kegiatan-kegiatannya banyak, jadi kita bisa membaca apa sih kegiatan. Selain itu ada cooking demo. Ya, perusahaan ini dia memberikan juga di sini di posisinya di cooking demo-nya. Jadi benar-benar tepat di depan stand utama. Ini antri makanan ini dia. Ngambilin apa? Kalau kalian lihat karena produk utamanya adalah berbasis terigu, roti, tepung, mie, maka produk-produk yang diolah itu tetapi dengan modifikasi. Nah, ini chef yang memang mengembangkan resep. Nah, orang-orang hadir untuk antri ambil mie. Walaupun mie-nya cupnya kecil banget, kayak cup es krim di Mantenan itu. Kecil banget. Tapi karena boleh antri lagi ya. Gitu ya. Dan dia sambil menjelaskan apa sih enaknya atau keunggulan dari produk ini. Jadi tidak semata-mata mie yang diseduh dengan air panas terus diberikan, enggak, tapi ada dikreasi. Maka secara tidak langsung pengunjung ini waktu itu masih istirahat setelah plenary pemaparan artikel dunia, mereka punya waktu sekitar 1 jam itu istirahat, jadi mereka akan mengunjungi booth. Banyak di sekeliling ini ada banyak booth. Di sekeliling beda-beda. Level dunia semua yang hadir di situ. Nah, dari sini maka orang-orang jadi tahu, oh ini nggak cuma ini kegiatannya ngapain, GSK-nya ngapain. Ini pameran gizi, pameran makanan, pameran produk. Oke, seluas inilah kira-kira. Oops, sorry, nggak begitu kelihatannya. Sebentar. Sebentar saya perbagi dulu ini kayaknya. Oops, kok. Silahkan kalau mau ke toilet.
Saya pakai ini dulu. Nah, ini penjelasan secara umum. Apa sih pameran gitu ya? Tadi kita sudah ambil contoh pameran seni, pameran gizi, makanan. Pameran itu nggak cuma seni ataupun makanan. Pameran kesehatan juga bisa. Misalnya rumah sakit. Atau kemarin yang Ellen, kalian saya kurang tahu, Ellen 2017 kemarin menjadi representatif rumah sakitnya dia, Telkomedika. Telkomedika menjadi salah satu rumah sakit yang hadir saat itu di 100 rumah sakit besar di Indonesia. Ada kegiatan healthcare fair. Dia promosikan, oh rumah sakit saya ini punya produk layanan ini unggulannya ke pengunjung mall yang datang. Dia juga memberikan informasi tentang gizi. Jadi nggak hanya jualan, rumah sakit saya punya layanan klinik obesitas loh, edukasi secara online loh misalnya. Nggak cuma itu, tetapi informasi kesehatan secara umum. Pameran pendidikan tadi yang Flow ikut education fair, misalnya pameran pendidikan di Jogja, atau kalau sekolah-sekolah nanti ada fair misalnya dari kampus mana datang ngasih pemaparan gitu. Itu education fair juga. Dunia usaha, pameran perdagangan, pertanian, keluarga berencana sampai ke situ. Kenapa sih harus dilakukan pameran? Karena ini tujuannya adalah mengenalkan produk. Oh, kami punya produk barangnya makanan, maka dipamerkan ke umum. Jadi orang jadi tahu. Oh, kami punya layanan jasa menurunkan obesitas, menurunkan berat badan, meningkatkan berat badan, penyakit, diet, dan yang lain. Maka dipamerkan ke orang-orang biar orang-orang jadi tahu. Oh, kami punya produk program studi pendidikan ini, bayarnya sekian, program-program yang ditawarkan sekian, pendidikannya sekian, orang jadi tahu tentang produk tersebut. Nah, bahkan ini kalau kata Santoso Karo-Karo, pameran tadi selain untuk mengenalkan, tujuannya adalah proses belajar. Misalnya ketika pameran gelar karya tadi, kira-kira yang belajar itu siapa? Di proses gelar karya. Pengunjung belajar apa, Suster? Kalau misalnya tadi tentang bisnis itu belajar tentang bisnis. Apalagi dari gelar karya, seorang pengunjung bakal belajar apa? Gelar karya kalian besok. Pengunjungnya random nih, ibu-ibu sebelah tuh yang jualan warung nih. Apa sih rame-rame datang gitu. Kalau kata Santoso Karo-Karo, pameran tujuannya untuk belajar. Belajar si pengunjung. Nah, pengunjung belajar apa besok di kegiatan kalian? Selain berbisnis, apalagi? Lo? Mungkin bahan-bahan makanan yang sering ditemui oleh pengunjungnya, Pak. Oke. Bisa dimodifikasi. Oke. Ternyata ada ubi yang bisa dibikin brownies. Setahu saya ubi cuma pakai terigu misalnya. Ternyata bisa pakai ubi. Ternyata bisa pakai ini, itu gitu. Mereka jadi belajar. Belajar juga apalagi? Selain pemanfaatan bahan makanan lokal yang sering ditemui. Belajar apalagi? Keunggulan dari produk itu. Kenapa sih harus ubi? Apa sih unggulnya ubi? Tentang pemanfaatan, tentang keunggulan, dia belajar dari siapa? Pengunjung belajar dari yang memamerkan. Maka dari itu, ketika pameran, jangan ditinggal. Benar? Kalau cuma ada meja dan produk, ada tulisan, iki opo, ngambil aja, kabur. Tapi kalau ada orangnya, tanya, ini apa? Oh, ternyata bisa dibikin toh. Maka dari itu ketika kalian nanti menyelenggarakan pameran, tahu betul. Atau kalau nanti ada yang jaga, orang lain selain kalian, dia juga harus tahu betul produk ini apa sih? Kenapa bikin produk ini? Apa unggulannya dibandingkan produk lain? Itu kenapa pameran bisa
membantu seseorang untuk bisa belajar. Kita coba lanjutkan. Nah, kenapa harus melakukan pameran? Karena ternyata pameran itu salah satu media untuk memberikan penerangan tertentu ataupun untuk menjadi pendidikan. Orang jadi lihat langsung bentuk sebenarnya. Kalau kalian memberikan edukasi cuma pakai leaflet, cara diet A, kemudian ada menunya ABC. Bagaimana dia tahu tentang produk itu? Nah, kalau mereka lewat pameran, maka lihat beneran langsung nih, produknya seperti apa, dipegang, dicicip, ada tester barangkali, rasanya gimana, bahkan kalau perlu bisa beli. Nah, itulah pentingnya pameran, karena orang jadi bisa lihat bentuk yang sebenarnya, entah dia diam atau proses kerjanya, misalnya cooking show. Kan dari bikin produk mentah, yang tadi kata Flow, sering dijumpai, tapi nggak ngerti nih caranya bikin kayak gimana. Nah, akhirnya bisa sampai jadi produk dan bisa dicicipi bareng-bareng. Nah, ini ada proses. Ini kalau nanti di meja show-nya itu tadi, memang ada alat-alatnya. Ada yang pernah mungkin ketika SMA atau di gereja, sekarang menjadi penjaga stand. Ada? V. Kalau dulu waktu saya SMK itu kan biasanya kalau terus ada ujian akhir di tempatnya ujiannya itu waktu itu saya bikin satu set bumbu dan nah ini kalau udah di slot saya itu ada kamera Pak, dan itu dari kuat itu dan yang jaga stand ini juga kami sendiri yang mengolah produk makanan. Oke. Kira-kira yang ditanya apa, Vi? Pengalaman. Kemudian ini Pak, ini tuh makanannya apa kan kalau dia itu kan belum terlalu yang bergizi gitu ya Pak? Ya, yang penting enak, yang penting jadi menarik. Oke. Dan itu ditanyain cara membuatnya gimana, dan tekniknya kan waktu itu ada teknik sama Bapak, terus mereka dan kebetulan itu ada produk yang dijual Pak. Ada produk yang dijual, berarti mirip seperti kegiatan besok rencananya. Ini Pak, karena saya nggak boleh baca. Oh, sorry. Namanya is. Nah, saya dulu ketika S1, kami punya geng dalam tanda kutip gitu ya, cewek cowok semua, tapi geng entrepreneur. Saya belum pernah cerita nih ke teman-teman angkatan atasnya nih. Geng entrepreneur sekarang, salah satu teman kami, dosen UNISA, dosen Stikes, peneliti di GAGI Magelang, terus ahli gizi di Rumah Sakit UGM, terus satu lagi saya tidak tahu nasibnya, satu lagi saya juga tidak tahu nasibnya sekarang, nggak tanya. Kami punya grup itu karena dulu belajar kewirausahaan, belajar kuliner. Kami tahu setiap hari Rabu dosen gizi di Undip itu ada rapat dosen, dan selalu pesan makanan. Kenapa tahu? Karena kami kalau belajar di depan ruang dosen, mirip SCL ini ruang dosennya, terus kami gelesotan lah di depan ruang dosen. Jadi ketika ada makanan kami tahu gimana, dan kami tahu kalau itu rapat. Terus kami berpikir, kenapa enggak kita aja yang menyediakan? Toh kita bisa masak, toh ada alatnya juga. Akhirnya kami produk, kami tawarkan dan deal. Kami punya MOU dengan Prodi, ya, menyediakan minuman sehat dan makanan sehat, cemilan sehat, semua based on kedelai, tempe, brownies tempe, biskuit tempe, apalagi ada yogurt tempe, banyak brownies tadi, burger tempe. Jadi patty-nya itu bukan tempe aja tapi diolah menjadi serupa dengan patty tapi dari tempe. Terus jusnya dari jus sayur, bukan jus buah tapi jus sayur, tapi nggak akan kerasa kalau itu sayur dan nggak akan tahu kalau itu sayur. Kami menyediakan itu untuk selama berkali-kali. Jadi kami show off di depan ruang dosen. Masak. Alatnya gimana? Kami usaha sendiri sampai akhirnya bisa revenue, balik lagi duitnya. Kami jadi punya lengkap, kitchen set lengkap.
Cuma 5 orang. Nggak ada lembaganya khusus, belajar sendiri, cari duit sendiri. Nah, karena pamornya baik, akhirnya didengar sampai rektor. Nah, kegiatan rektor ada fair pendidikan itu, kami disewakan expo. Saya giliran masak peti ini. Jadi, setiap hari, setiap malam, itu kalau besok ada pesanan, kita rame-rame ngumpul di kosan tertentu, kita masak petinya, bikin petinya. Nanti biar besok pagi tinggal roti bunnya itu tinggal dikemas, diiris. Kan ada di Carrefour ada roti yang sudah bun. Ya, saya ingat betul kolaan banyak banget, bertroli per troli. Sampai dikenal kampus Satkundi. Nah, akhirnya sampai diundang ke UNES, terus Undip atas, Undip bawah, dan kampus-kampus yang ada di Semarang. Jadi sudah keliling saat itu. Kami masih semester 4. Karena sudah semester 6, kami masih semester 4, dan cuma berlima, nggak ada mentoring dan yang kami cari duit sendiri. Nah, singkat cerita, kami bikin nih pameran-pameran kayak gini. Orang jadi tahu nih, kalau tempe itu nggak cuma bisa digoreng aja, bacem aja. No. Bisa dibikin biskuit yang orang nggak ngerti ternyata itu dari tempe. Kue kering. Sudah dalam bentuk toples-toples 50.000, itu enak. Kemudian yogurt, mereka nggak ngerti kalau itu yogurt. Taunya ini yang yogurt dari susu. Milk base, tapi ternyata itu dari tempe. Dan banyak lagi olahan. Dan kita nggak cuman, kalau kue kering kan otomatis kita bikin di rumah tertentu ya. Kita nggak pakai kampus, karena kampus kami waktu itu belum punya alat-alat selengkap stickers. Bahkan. Nah, tapi kami punya pakai yang oven pakai kompor itu. Jadi kalau kepanasan dikit pasti jadi gosong. Harus benar-benar tahu. Jadi terampil. Nggak ada suhunya berapa nih, nggak ngerti karena cuman kompor kotak doang yang pakai api ya kita sendiri. Tapi sebenarnya jadi jalan. Nah, itu disiapkan di rumah kayak semacam burger, tempe dan yang lain kami show off-kan di depan mereka. Jadi kita sajikan dalam bentuk masih panas, masih hangat. Akhirnya mereka jadi tahu nih seperti apa bentuknya. Mirip seperti stand seperti ini, seperti mas-masnya ini. Dan waktu itu saya giliran yang bagian menggoreng dan memasak dan menyajikan. Saya seperti ini, tapi saya nggak punya fotonya. Sayangnya itu karena apa? Kami sibuk sendiri-sendiri. Mejanya L, saya sibuk bagian burger. Ada orang bagian marketing, jadi dia teriak-teriak, mampir sini 5 orang, mampir sini ayo datang. Yang cantik yang disukai. Tapi kami sudah fokus. Oke, yang terbuka. Ada yang ngurus soal kasir, ada soal pemesanan, ada soal blender jus. Jadi jus, kenapa saya nggak suka sayur, tapi bisa kok bikin sayur jus dari sapi, kan baunya langu, dari seledri apalagi, tapi nggak kerasa kalau itu ternyata dari sini. Nah, kami tambahin dengan madu, kami tambahin dengan ekstrak lemon, kami tambahin dengan apel, nanas dan yang lain sehingga nggak keras. Dan itu seger banget di tengah-tengah expo yang cuma pakai teratak itu loh. Teratak itu kan panas toh. Dan dia tidak melindungi dari matahari. Kalau mataharinya dari sana ya sama aja. Kita tetap panas. Nah, dengan adanya jus seger itu orang jadi banyak. Termasuk ketika PMB, penerimaan mahasiswa baru. Jadi kalau di universitas gede itu PMB ada 3 hari. Upacara bersama di hari pertama. Itu nanti dipusatkan di lapangan besarnya universitas. Misalnya kalau di UGM di GSP. Nah, nanti setelah upacara kan mereka harus pulang. Karena cuma upacara aja. Nah, sebelum di luar kampus, kita bikin sendiri. Nah, mewakili FK kami sama teman-teman kedokteran, mereka pelayanan kesehatan sama perawat. Jadi kedokteran, perawat, dan gizi. Gizi bikin makanan, konsultasi makanan. Yang bikin makanan kami, yang konsultasi teman-teman senior semester 6, karena sudah dapat diet. Jadi sudah bisa ngasih konseling. Teman-teman kedokteran sama teman-teman keperawatan. Jadi stand-nya lesehan tapi komprehensif. Produk makanan ada, produk jasa ada, tapi nggak bayar. Tapi yang makanan banyak. Nah, kami bikinnya kayak gitu.
Jadi semester 4 sampai semester 8 kami masih skripsi. Dari duit itu kami bisa membawa satu angkatan kami 2007 sampai ke ACS Jakarta, Aero Catering Jakarta. Kemarin sudah sempat ya sama Aero Catering. Itu kebetulan adik kelas saya yang sekarang jadi HR-nya sana, ahli gizinya di catering. Jadi kemarin saya bisa komunikasi sama dia. Ke Hasan Sadikin Bandung, sama ke Cimory Bandung apa Bogor saya lupa, Bogor, sama ke Indofood Frito Lay yang bikin rice dan yang lain. Nah, 1 minggu tidak ada uang dari kampus, uang dari kami sendiri untuk 1 kelas. Dapat dari mana? Dapat dari jualan kami. Sampai ke dibablasin pulang ke Magelang ke Gagi. Lab Gagi. Jadi makanya saya mengajak kalian ke Gagi karena kami punya pengalaman ke Gagi. Pulang dari situ ke Sosro. Sosro itu sama Coca-Cola jejer. Sosro, Coca-Cola, Nissin, Indofood di Kendal. Sosro, Nissin, minuman saset jamu-jamu. Terus kemudian di Ungaran itu ada wafer Nissin, ada Cimory lagi. Terus ada apa ya? Saya lupa. Kuku Bima itu buatannya apa? Nah, itu di situ. Terus sama apa? Ion, minuman Ion. Pokari. Nah, kami ke situ tidak ada urusan sama kampus. Ke situ nyewa bis sendiri, makanan sendiri, full sendiri, dan nggak bayar. Mahasiswanya nggak bayar. Dari mana? Dari uang dapat dari situ. So kalian bisa perhatikan betul uangnya berapa sih gede. Cuma dari entrepreneur itu, nggak diajari siapa, nggak diajari siapa. Kami lulus, kemudian barang-barang semua aset dan yang lain kami serahkan ke adik kelas kami. Harapannya berantai-berantai, tapi kayaknya mandek. Kenapa kira-kira? Semangatnya beda, unity-nya beda. Kami benar-benar senang banget kan golek duit, melayani masak-masak kemana-mana. Senangnya beda, jadi mindsetnya beda. Saya harap teman-teman di sini kayak gitu. Karena kalau di Undip, kami fokusnya di gizi klinik, di sini kan entrepreneur, harusnya bisa sampai ke sini. Oke, itu tadi intermezzo dan sombong dan yang lain saya cerita di masa lalu saya. Oke, nah ini tadi contoh, ini adalah pekaryanya, apa ya, penggiat seninya, artisnya. Dia menjelaskan tentang produk ini apa sih, karya ini apa sih kepada pengunjung. Nah ini stand-stand juga, ini stand Indonesia di luar negeri. Untuk, ini saya lupa di Meksiko atau di mana, atau di Spanyol saya lupa. Ya 60 tahun Indonesia. Nah, dia di sini memamerkan produk Indonesia. Satu negara diwakili cuma stand 3x3. 33 provinsi saat ini, sekarang sudah 34. Apa yang memamerkan? Kan tetap bakal penuh banget. Nanti ada orang yang tidak merasa tidak terwakili karena senjatanya tidak di situ. Senjata tradisionalnya, pakaian tradisionalnya nggak ada, kain-kain tradisionalnya nggak ada. Ya dipilih dari semua. So pameran itu nggak cuma soal makanan, soal edukasi, soal seni, tapi soal segala macam hal. Tujuannya untuk orang jadi tahu tentang tempat tersebut, tentang produk tersebut. Oke. Nah, kenapa harus pameran? Karena kalau cuman penglihatan, misalnya pakai sosmed, kemarin gelar karya pakai sosmed, atau pakai Instagram. Ya kalau followersnya dikit ya lihat sedikit. Ya kalau lihat, kalau cuma di scroll doang, apa ini gitu, scroll doang. Cuman bisa dilihat. Itu ya satisfactory, ya memuaskan, oke. Tapi kalau didengar, oke, memuaskan juga. Tapi kalau bisa dikecap doang, misalnya kalian ke pameran tapi nggak boleh lihat, tutup, boleh nyoba tapi tutup mata, nggak bisa. Yakin sama yang dikasih. Sudah pikiran jelek tuh, ini pasti dikasih sesuatu. Kayak misalnya kita memasukkan kotak kardus, kita pikirannya langsung jelek sama orang lain, mungkin tidak enak, saya dikerjain dan yang lain. Kita pengennya
Maka kalau hanya mengandalkan pengecapan, kurang. Kalau cuma mengandalkan penciuman juga sama aja. Kalau cuma mengandalkan penciuman, kalian jalan-jalan aja ke depannya nyisin setiap pagi. Bawa nasi atau bawa kopi atau teh hangat, duduk di pinggir jalan, hirup-hiruplah sepuasnya. Karena aroma kue baru di baking, itu enak banget. Tapi puas nggak? Enggak. Ini apa yang? Oh, ini kayaknya wafer nih, wafer nih. Tak minum dulu. Ya. Di depan Nissin itu dia ada coffee shopnya di dekat parkiran. Kalau kita nggak pesen apa-apa, cuma pesen kopi ya sambil mencium-cium dong bisa. Tapi yang baru mati pun juga bisa. Cuman bisa meraba. Misalnya ke Arjok mati lampu. Jadi apa? Nggak tahu. Maka dari itu, di sini penglihatan sama pengecapan ternyata menurut Rogers itu bisa menimbulkan kepuasan tersendiri. Ya. Saya mau tanya, gimana cara biar pameran makin puas? Ini kan tahun 71 nih, sekarang 2022. Ada saran apa? Hiro, apa saran agar pameran makin bikin puas pengunjung? Kalau misalnya makanan, Menyediakan tester, artinya selain lihat, selain dengar, dia bisa mengecap. Oke, apalagi? Ada? V. kalau misalnya kita terjun langsung ke misalnya di rumah air itu satu kali itu kita ikut berapa? Oke, berarti terlibat langsung dalam proses cooking. Kalau gagal, satu panci gagal, nggak jadi. Tapi bisa nggak? Bisa. Kemarin ketika table manner ikut, sempat table manner-nya online atau offline? Table manner nggak bisa online, offline. Zaman sebelum pandemi. Oh. Ternyata kenangan sama kalian mudah banget dilupakan ya. Oh iya, sama saya gitu. Nah, di depan kan itu chefnya pameran. Walaupun cuma single, cuma buat kita doang. Akhirnya kita pun punya kesempatan juga. Tapi kemarin nggak diambil ya kesempatan. Untuk ikut mengolah. Nah, terlibat langsung, oke. Ada lagi, biar lebih menarik. Tapi ya, nggak semuanya bisa terlibat dong. Ketika pamerannya, ya waktunya habis. Saya mau nyoba dong. Ya sebentar. Antri nanti nyobain. Bisa. Ada layanan kayak gitu nanti bayar. Trial demo masak, tapi dia nanti ikut membayar 50.000 plus demo masaknya. Tidak hanya nonton tapi terlibat, nanti bisa dimakan. Sama kayak wisata buah petik buah. Nah, ikut metik sendiri, bawa sendiri sepuasmu, nanti ditimbang. Yang metik siapa? Kita. Kenapa kita yang sumpah? Kan itu sudah minta dipetikin, tapi itu adalah brandingnya biar jualannya. Oke, orang jadi lebih tertarik dibandingkan langsung beli buah matang. Padahal sama-sama, nggak capek, tinggal metik sudah pasti bagus, sudah pasti grade A. Tapi kalau kita belum tentu pintar milih, metik aja. Oke, ada lagi. Selain ngasih tester, ngasih kesempatan buat ikut terlibat, apa yang bikin pameran atau nanti gelar karya kalian itu lebih menarik? Kreatifnya gimana, Sus? Jadi orang tuh jadi tertarik. Contoh kreatif yang akan Suster lakukan besok. Memberikan dengan semangat. Memberikan dengan semangat. Semangat dan jadi kayak pas kemarin itu kan kita lihat kayak misalnya semangat untuk itu jadi kita kan lihat semangat. Oke. Sesuatu yang baru buat kita ya sebagai pengunjung. Ternyata ada yang ditunjukkan sama itu, kita bisa tertarik. Suster pernah jadi terlibat di pameran? Jadi apa? Karena kayak sekolah bulan itu dari ini memberi ya kamu misalnya apa perbedaan OP dengan
CB gitu misalnya gitu. Jadi saya menerangkan OP itu begini, CB itu begini. Oke. Yang saya tahu CB itu begini. Oke. Nah, kalau OP kan saya sendiri. Jadi Oke, maka produknya adalah suster sendiri. Suster storytelling tentang dalam tanda kutip produk komunitas tersebut gitu ya. Orang jadi tahu, orang jadi ngerti, dari nggak ngerti jadi ngerti. Jadi lihat, oh kalau OP pakaiannya seperti ini, pakaian beda atau enggak ya? Nah, pakaian seperti ini kalau OP, kalau CP pakaiannya seperti ini, orang jadi tahu. Oke. Apakah suster hanya ngomong satu kali? Beda. Ngomongnya berkali-kali? Iya. Hal yang sama? Ya, Atau pengunjungnya cuma satu kali datang kayak kemarin kan ketika carving pengunjungnya cuma kita doang. Habis itu ya wes dia cuma dengan segala importnya wah langsung membuat surat jadi. Ini nih buat. Biasanya kalau ekspor panggilan dibuat per kelompok. Dibuat per kelompok. Orangnya hilir mudik datang. Iya. Maka harus menjelasin lagi. Iya, tapi itu disiapin kayak tadi Oke, untuk membantu memperingan kerja. Semangat bisa ketika pengunjungnya baru sedikit. Paling banyak berapa ratus? Iya. Ini sekitar 150. 150 habis itu wes ya. Nanti saya ceritakan pengalaman saya expo, tapi bukan gizi. 18.000. Kebayang berapa capeknya kami. Untung dibayar. Jadi nggak capek banget gitu ya. Oke, ada produknya kita terlibat langsung, kita ada testernya. Ada lagi nggak yang bikin pameran lebih menarik? Semangatnya ada lagi. Nanti semangat tuh. Ketika jam segini, yang off, dosen gizi off nih. Wah, semangat banget kalian. Tapi nanti dosen perawatan setelah jam 12 tuh baru datang. Kanita baru datang nanti jam 3 tuh. Masih semangat? Programnya tinggal dikit ya Bu. Sudah capek saya. Sudah tinggal remah-remah doang. Testernya habis. Ada lagi? Yang di Zoom barangkali bisa menyampaikan apa sih yang bikin pameran akan lebih menarik? Atau rencana nanti di gelar karya kalian biar menarik. Nanti dikasih nilai nggak sih? Apa kriteria nilai flow itu lebih baik dari suster misalnya? Akan dinilai sama dosen nggak? Gelar karyanya. Hanya untuk ajar-ajar. Laku ya silahkan, nggak laku ya silahkan. Krik ya wes. Yang penting sudah bikin. Gitu. Nah gitu dong. Karena gitu dong ya wes rasa apa-apa di dalam ruangan sini saja. Kan tujuan gelar karya memamerkan ke orang lain biar orang lain jadi tahu dan tertarik. Bahkan beli. Kemarin saya ditawarin langsung harus beli. Langsung diinden. Harus beli ini. Nah, tapi kalau nggak menarik, orang belinya ya sudahlah. Nanti sampai rumah kasih teman-teman sapam, Pak ini tadi saya beli buat Bapak gitu. Karena kita nggak aku ketika aja kalian nggak aku gitu ya. Apa sih setelah ini slide ini? Semakin ke bawah, semakin banyak indera yang dipakai, semakin memuaskan pelanggan. Maka tadi kita lihat, mengajak pelanggan untuk lihat, mata kepakai. Ajak masak di situ, maka ada tangan yang bekerja semua, peraba terpakai. Kemudian karena diolah di situ ada aroma, penciuman kepakai. Ada bunyi aneka macam alat masak, telinga kepakai. Bunyi makanan sudah mulai mendidih, mulai masak, meletup dan yang lain, maka telinga juga kepakai. Dan ada pengalaman langsung terlibat. Teman-teman bisa lihat nih, pengalaman langsung itu jauh akan lebih efektif. Do the real things. Bukan pakai foto, bukan pakai postingan di sosmed. Bagus sih, tapi enak atau enggaknya nggak ngerti nih. Bisa jadi ini warnanya masih bagus, belum matang.
Gitu. Pinter-pinternya aja ngedit foto. Enaknya nggak ngerti, ya kan? Maka kalau cuman gambar, apalagi cuman tulisan di sini simbol atau visual, nggak akan menarik. Maka proses belajar ini tadi akan lebih bagus kalau dia pengalaman buatan itu pura-puranya. Apa yang namanya contohnya itu try out. Apa namanya? Kalau simulasi. Nah, ini. Tapi kalau beneran terlibat langsung, simulasi itu misalnya kalian sudah masak dari rumah. Tapi langkah per langkah sudah dimasak. Kemarin ketika misalnya saya sama Bu Amri dan Pak Riantono ke Posyandu Lansia, bikin grow wall. Itu bikin waktunya lama banget, sedangkan masih pandemi, kegiatannya juga terbatas waktunya. Ya sudah, Bu Amri menyiapkan sudah per step by step. Nanti ini dimasak setelah 10 menit, 1 jam misalnya, nanti produknya jadi seperti ini loh. Tahu prosesnya? Nggak ngerti. Sudah nggak hangat, sudah dingin. Nanti harus pakai acara diaduk lah, dan yang lain nggak ngerti tiba-tiba jadi. Nanti setelah jadi ini, dia diolah dengan mesin penggiling mie. Mesin penggiling mie-nya kayak gini, nanti digepeng-gepengin, jadilah mie yang sudah kayak gini. Nah, itu adalah pengalaman buatan karena dia cuma lihat proses saja, tapi tidak lihat realnya secara langsung. Simulasi atau model, nah, ini termasuk yang bagus 90%. Ini semakin ke bawah, semakin banyak indera yang dipakai, semakin nancep di pikiran kita, diingatan seseorang pengunjung untuk belajar tadi. Karena tujuan pameran untuk belajar, dipamerkan, dikenalkan, dan kemudian jadi ajang sebagai belajar. Ya, kita ingat ini skopnya bukan skop mata kuliah yang mendukung gelar karya, tapi mata kuliah pendidikan gizi. Nah, jadi berpikirnya diarahkan ke situ. Kemudian ini sifatnya ada 2, dari tingkatannya bisa jadi lokal, misalnya tadi kita gelar karya itu lokal, nggak kan undang orang-orang dari mana-mana tuh, nggak disiarin di radio, TV dan yang lain, cuman pakai sosmed kadang-kadang suruh datang. Terbuka pintu untuk orang lain atau hanya kita? Boleh? Orang tua boleh datang? Suruh nyicipin. Anak saya ternyata bisa masak. Di sekolah kayak di Pantai Rapi, yang tadinya cuma bisa minta makan, sekarang bisa masak. Atau sifatnya nasional. Tadi misalnya Sleman, itu bisa nasional karena dipamerkan kemana-mana. Atau sifatnya internasional, tadi yang saya ikuti di Bali, itu sifatnya internasional. Itu dari tingkatan pamerannya. Ya. Kemudian kalau dilihat dari tingkatan apa yang dipamerkan, ada yang disebut dengan horizontal. Kalau horizontal segala macam hal dipamerin. Tadi expo-nya Indonesia di luar negeri, makanannya dipamerin, kain, tarian, senjata, bahasa. Saya pernah mewakili Indonesia untuk pameran horizontal ini di Kedubes Portugal waktu itu. Nah, di sana saya memamerkan kroket sama risol. Ternyata kroket sama risol itu bukan produknya Indonesia, itu produk bangsa Portugal, bangsa Portugis. Dan itu juga diambil dari bahasa lokal, kroket sama risol. Makanya ketika saya memamerkan itu, lah ini mah makanan di rumah saya banyak. Oh iya, oh ternyata itu memang dari bangsa Portugis, kroket dan risol. Tapi mereka tidak makan dengan cabai. Maka saya kami bawa cabai kecil-kecil, nah, mengajarkan mereka makan kroket dan risol pakai cabai. Kalau yang bentuknya setengah lingkaran kayak busur, ya di pinggirnya itu pakai pastel. Pastel juga dari pastel, kroket, itu kemarin kali itu. Mirip-mirip tadi tuh, olahannya mirip. Di situ juga nari, teman saya pintar nari, mereka nari. Musik di setel keras-keras, yang lain kalah suaranya. Karena boots yang lain mereka cuma
leaflet sama poster aja, sama laptop yang barangkali, karena setiap kedubes itu pasti punya sesuatu untuk dipamerkan, jadi muterin lewat laptop. Kalau kami enggak, lewat makanan, lewat seni. Jadi teman saya nari di depan booth sampai musiknya berhenti, istirahat, musiknya nyalain lagi, dia nari lagi, karena pengunjungnya aktif. Ya toh? Bisa jadi pengunjungnya sekarang dia akan muter di mana, atau pengunjung nanti dia akan tetap dapat. Nah, ini kalau segala macam hal dipamerin itu harus. Tapi kalau expo gizi, expo seni, expo pendidikan, ya dia vertikal, hanya satu bidang saja. Ini di sini ada contoh Kabupaten Buleleng, Bali. Ya yang dipamerkan segala hal tentang Buleleng, nggak cuma seninya aja, bukan mungkin makanan dan yang lain. Saya nggak ngerti kalau ini bisa dibaca. Apa ini? Apa yang mau dipamerin? Yang cakep-cakep berdiri di depan. Produknya ini. Atau melayani pembayaran silakan jangan. Nangkep toh, kalau di kabupaten ada UMKM tertentu. Nah kalau ini ya kita enggak. Mungkin motor-motor jadi apa? Bukti-bukti kejahatan atau edukasi kan bisa jadi edukasi. Bagaimana biar nggak ada kena titik misalnya atau apa saya nggak ngerti lah di sini. Bahkan di sini mungkin juga ada pameran-pameran tanaman dan yang ini bersifat dari jenis pamerannya. Oke. Nah, kenapa tujuannya ini tadi Kiani sampaikan? Ya nggak cuma dipamerin Pak, tapi juga dijual. Kamu nanti juga dijual loh. Nah, dijualnya sekadar dijual atau ada analisisnya? Ada analisis biayanya itu nggak sampai jadi tahu satu pitch itu satu produk ini ngasih keuntungan 500 rupiah, nah, misalnya sampai situ. Oke. Nah itu berarti buat commerce. Jadi memang memperkenalkan produk. Atau justru hanya untuk estetika, untuk dikagumi, untuk dicela, misalnya kayak gitu. Di art job, apa ini gambar kayak ini? Nggak paham kan karena kalian bukan orang seni. Setelah itu foto aja lah. Random nggak tahu itu ini instalasi apa, berantakan kayak gini. Ternyata seni. Nah dicela. Nah itu untuk di estetika. Itu tujuan untuk dikenalkan itu kan. Ekspresinya gimana? Tepuk tangan lihat instalasi yang bagus karena di art job itu nggak cuma ditempel di dinding saja, bahkan di parkiran pun ada. Segede gaban, segede dinosaurus ada sudah instalasinya seni. Nah kalau seninya memang begitu, seninya seni lampu di lorong panjang banget dibikin kayak semacam lorong banget. Itu salah satu seninya. Nggak ngerti waktu wah dekorasinya bagus, bukan itu seni yang dipamerkan juga. Semakin ekspresif, semakin bagus dan yang lain orang jadi semakin tertarik untuk bikin lagi. Kalian bayangkan, baru bikin gelar karya offline pertama kali sejak Stikes Pantiraki berdiri. Itu offline pertama kali karena sebelumnya itu daring semua. Kok tiba-tiba asinan lah, gosong lah, nggak ada yang jadi lah. Misalnya orang mau datang lagi, besok nggak usah. Tapi kalau ternyata, wah ini dipuji, 30 orang, 25, 26, 24 orang, ada 24 produk, beda semuanya, unik semuanya, nggak cuma brownies semua, nggak semua cookies-cookisan toh, makan macam-macam, bisa dilihat. Kalau nanti produknya bagus, dikembangin tuh dari produk-produk gelar karya, dijadikan riset, dijadikan PKM ke warga-warga, bisa.
Jadi karyanya jalan terus. Atau untuk level pendidikan. Jadi menyampaikan pesan, misalnya PUGS, Pedoman Umum Gizi Seimbang, pameran gizi, pameran makanan, termasuk nanti kalian juga pameran makanan, mengolah dalam tanda kutip makanan yang mungkin dibuang jadi sesuatu produk makanan. Misalnya kulit ikan kan kalau di tempat-tempat lain dibuang. Nah, kalau di tempat kalian barangkali mau dibikin apalagi nugget kulit ikan. Misalnya. Andalan kalian kan kalau nggak nugget sosis, kalau nggak sosis cookies, nugget sosis cookies. Tinggal muter-muter aja bahannya, tinggal cari apa. Ya. Purba bikin apa? Nah, Petro bikin apa? Brownies. Bikin apa? Cookies. Ada cilok. Kayak penelitiannya Bayu. Beda ini deh. Cilok. Cilok dari apa? Pakai muka. Diisi daging ikan kembung bisa mengolah ikan kembung. Itu yang bikin beracun kan? Ya, kalau pengolahannya salah, yang bikin beracun ikan kembung. Ikan buntel. Leng, bikin apa? Mochi. Ada yang bentuknya minuman di sini? Apa? Sari kedelai. Jangan ngomong susu karena dia tidak keluar dari kelenjar mama. Ya, kita orang gizi, bukan orang abal-abal. Nggak boleh ngomong susu kedelai. Karena ibu kedelai tidak keluar. Karena Bu Adi tidak mengeluarkan susu kedelai. Dan sari kedelai. Sari kedelai bedanya apa sama punya Bu Adi? Kulitnya. Enggak pakai isinya. Nah, isinya kemana? Sari ke kulit. Emang ada apa dengan kulit buah? Emang bijinya isinya nggak ada antioksidan. Kalau kita makan buah-buahan yang dimakan kan isinya, kita kulitnya buang kan Pak? Kayak bisa dimanfaatkan. Oke. Berarti nanti kalau mau bikin sari kedelai buah naga, beli buah naga satu, isinya dibuang. Ya sambil dimakan ya, sari buah naga mas. Oke. Ada lagi yang selain cairan, selain sari kedelai? Es krim dari wortel strawberry. Ya, es krim makernya punya? Oh, Junita. Oke. Atau pakai es apa namanya? Es puter. Belum praktek ya es puter ya. Saya dulu pernah praktek bikin es puter. Jadi susu, wadah es puternya dikasih garam sama es batu. Wah, itu yang cowok yang muter-muterin itu sampai capek. Itu es puter yang ada di Mantenan, tapi Mantenan desa-desa. Kalau Mantenan kota nggak pakai es puter, langsung ya makan 100.000-an. Kok tahu ya? Karena saya kenal pakai itu juga. Jualan itu maksudku. Oke. Nah, ini di sini ada 6 apa ya? Oh, sorry. Nanti kalau pakai file mungkin lebih jelas terlihat ya. 6 manfaat dari pameran. Tadi tujuan dan manfaat. Semakin kreatif. Nggak boleh sama tuh. Cilok dari ikan kembung. Nanti cilok dari ikan lele. Apa bedanya?
Kan beda ikan, Pak. Kan konsepnya sama. Idenya sama itu. Nggak kreatif. Nah, maka cari lagi yang lain. Oh, pakai apa tuh? Kemarin saya tanya sama Allah deh. Ada produk makanan yang baru saya lihat. Saya baru sadar. Kentang hotdog. Tapi dari kentang. Saya kan di SCH vaksinasi istri saya, booster 3, saya lihat sambil nunggu sambil bawa cucu. Apa nih hotang? Baru pertama kali saya lihat. Nah, saya nggak pernah jajan-jajanan yang seperti itu. Tapi ada mikir lama. Ini mesti potongan-potongan, maksudnya potongan kata yang jadi satu. Saya baru tahu dari Audrey itu hotdog tapi dari kentang. Oh, oke. Tapi nggak beli. Karena saya nggak tahu itu apa. Kentang ada kondom juga. Kondom itu dari itu apa? Jagung yang dibuat. Nah, dalamnya sosis dengan tambahan jagung. Nah, terus sosis pakai panir digoreng. Terus oh, oke. Saya nggak ngerti ya, begitu Pak. Saya kemarin ketika datang, wah banyak yang sedang makanan kayak gini. Nah itu aneh-aneh. Tapi mungkin itu kreatif. Kemudian menunjang sektor pembangunan di bidang gizi, di bidang pangan, UMKM, makanan lokal, seni dan yang lain, sampai nanti melatih peserta didik untuk bermasyarakat. Jadi kalian pinter nggak cuma buat kalian sendiri, sudah nggak pinter buat diri sendiri. Maka sudah pinter terampil buat orang lain membuka. Maka tadi saya bilang kalau tahun lalu gelar karya online yang menilai temennya sendiri. Wah bagus. Enak. Terima kasih. Terima kasih. Ini dibuatnya dari apa ya Kak? Yes. Tujuannya untuk bermasyarakat. Enggak ada yang komen. Enggak usah nyuruh teman-temanmu buat komentar tempatku. Silakan like for likes, comment for comment. No, itu enggak menarik artinya punya. Followers itu kan bukan cuma temanmu sendiri. Kalau mau pakai online, maka lucu ketika saya ngomong sama Bu Purna, produk yang bagus apa? Oh ini Pak Dian. Saya coba lihat. Bu, yang komen punya sendiri. Banyak-banyakan likes. Likes bisa beli sekarang. Bisa pakai aplikasi, pakai bot atau teman kamu like nanti punya saya like juga. Kamu unlike punya saya juga unlike punya. Tapi saya lucu sama komentar-komentarnya. Saya ingat komentarnya Regina di setiap produk. Wah Kak, bagus banget Kak. Komen. Bagus kalau kalian nanti di sini undang anak keperawatan. Anak-anak keperawatan nggak diajari seperti kalian, maka kalian bisa pamer. Ini logis bisa bikin kayak gini. Kalau kalian Pak, kalian sudah senior. Kalau kalian pameran sama 2019, 2020, ya mereka saya juga baru belajar gitu. Oh cuman gini, wah Kak, bagus. Sama 21 mungkin bisa karena mereka belum ngerti apa-apa. Tapi kalau sama keperawatan itu makin bagus. Karena mereka nggak pernah kontak dengan kita sebelumnya. Malah menarik. Tapi kalau sekelas sesama, kalian sudah tahu dia bikin apa, kamu bikin apa. Nanti saling kunjung ngisi daftar hadir. Yang tadinya namanya Angelina dan Jaya. Tulis saja Jaya. Komentarnya, ini crispy menarik enak. Tampilkan ke Bu Purna, ada 20 orang yang datang ke stand saya. Oh, namanya saya nggak kenal nih. Ada Purba dan Jaya dan yang lain. Ada Ferry. Nggak usah terus sama lengkap. Kalau terus sama lengkap, ini teman saling teman. Nanti kamu kesana saling. Sudah berencana seperti itu.
Jadi mitra saya saja yang negatif. Saya tak ke belakang sebentar. Oh yang sudah di depan, silakan nanti ikut. Gabriela dulu. Oke, kita lanjutkan lagi karena ternyata saya banyak ngomongnya. Nanti kamu bisa baca. Kemudian ini ada 5 syaratnya. Syarat pameran itu apa aja sih? Kalian bisa harus memberikan gambaran yang benar berdasarkan fakta, ada tema, tujuan, materi. Jadi kalau bicara tentang makanan, bicara tentang rekayasa makanan, ya produk makanan. Kalau bisa pre-post misalnya, atau produk sebelumnya sama produk modifikasinya misalnya. Nah, kalian bisa ngomong itu benar. Diselenggarakan di tempat strategis. Maka kalau kalian praktek dan pamerannya tapi di belakang situ, ya nggak laku. Siapa yang mau ke situ? Termasuk ke lantai 3 juga nggak laku. Karena kalau ada aroma enak langsung terbang kemana-mana, nggak akan sempat sampai ke hidungnya kita di sini. Maka di sini di tempat sini. Sama mempunyai daya tarik. Kira-kira apa yang mau bikin menarik di stand kalian? Teman-teman yang di isu, ya kalian penonton aja nanti bareng sama saya. Ya, apa yang mau bikin menarik? Flow. Apa yang mau bikin cilokmu menarik? Ciloknya kan segitu-gitu aja. Paling tusuknya nanti warna-warni. Apa? Nggak punya ide? Ya maka saya nggak akan kunjungi. Purba. Apa yang mau bikin cookiesmu menarik? Kemasan. Pakai apa? Iya. Saya akan minta produknya. Saya akan beli. Habis itu plastiknya kemana? Saya simpan. Kemana plastiknya? Cookiesnya enak nggak? Yo, plastik. Kemasannya bagus. Mahal di plastiknya. Habis itu, ya karena mahal disimpan aja deh. Itu buang lah. Lilian. Sorry saya. Petro. Bikin apa tuh? Brownies. Apa mau bikin browniesku berbeda dengan punya Amanda?
garnisnya Pak. Garnish pakai garnish apa? Jadi kayak kalian topping Pak. Topping. Nah, toppingnya apa? Saya pakai Yuk kok tanya? Dia di situ. Oke. Apa yang menarik dari Choco Chip? ada warna Browniesnya dari apa sih? Tepung kedelai. Tahu kelemahannya tepung kedelai apa? Kita lihat dari brownies. Ya, oke. Tapi kalau habis dikukus, langu atau enggak langu, aromanya enak. Wah, aromanya enak. Bahkan nanti bikin kukusan di sini. Dikukus, aromanya kemana-mana. Habis dicobain, ada cukup cinta. Nah, langu atau enggak kita cobain. Termasuk dari sari kedelai. Sari kedelai kalau nggak pinter ngolahnya, ya produk-produk dari kacang-kacangan itu mempunyai aftertaste langu. Kalau kalian bisa membuat produk yang sampai nggak langu, bagus. Tapi kalau langu, apa bedanya sama produk yang lain? Nah, gitu. Itu tantangan. Oke, kemudian itu dari syarat. Nah, ini persiapan-persiapan. Bagaimana biar nanti berjalan dengan lancar. Ini teman-teman yang di ISU kita ya just know aja. Teman-teman yang di gelar karya harus prepare lebih bagus. Apa yang harus di-prepare-kan? Ide. Harus jelas. Saya nanti kemasannya plastik yang kalau di toko roti harganya sekian. Plastiknya saja sudah 1.500. Nah, produknya mau dijual berapa? 2.000, Pak. Ya, nggak untung nggak rugi. Bedakan tujuan umum, misalnya tujuan umumnya mau ngapain, sampai tujuan khususnya seperti apa, temanya yang menarik. Kalau cuma meja gini doang, pakai taplak yang kalian mungkin bawa sendiri di rumah atau mungkin pembagian dari sini, dari Bu Sita dapatnya taplak kayak gini. Toppingnya nih temanya. Misalnya temanya kedelai. Jadi taburinlah kedelai. Ikan, temanya ikan apa tadi? Nggak ngerti tema kan? Kalau cuma meja tuh ada produk ikan, olahan ikan berhubung, yuk wis, ya saya hanya ke sini karena ya mau nggak mau lewat sini. Sebelum ke sana, ya mau nggak mau lihat. Tapi apa yang bikin saya bertahan di sini? Kan gitu. Jadi harus ada temanya menarik, dihias atau apa terus. Mulai berpikir tanggal berapa? Juni ini, seminggu lagi berarti sekitar semingguan lagi. Oke, persiapan alat, tempat sama waktu. Maka saya tanya tempatnya di mana? Di depan. Di depan itu saya sudah setting meja dan sofa dan yang lain. Kalau kalian mau pindah-pindah bisa dikembalikan lagi. Kemudian waktunya dari jam berapa sampai jam berapa? Ternyata jamnya menguji skripsi semua, misalnya. Biaya, keluar duit nggak buat dekor. Ada rencana sampai ke tenaga, siapa yang mendesain, siapa yang datang di situ, siapa yang jagain. Misalnya ini, desain awal seperti ini. Sudah ada standing, buat nempelin poster, buat presentasi. Sudah ada produk yang ditampilkan. Sudah ada mejanya sama barangkali ini resep-resepnya. Maka nanti kalian tinggal berdiri sambil bagiin leaflet ini misalnya di sini. Orang lain datang sambil memperhatikan apa sih itu. Tapi kok cuma duduk mainan HP. Datang, halo selamat pagi, silakan coba. Apa ini? Ikan. Sari kedelai sama kulit buah naga. Kalau nanti ada buah naganya, saya akan ambil buah naganya. Misalnya garnisnya malah justru isi buah naganya. Gitu ya, jangan sakit hati. Terus nanti kalian sudah mau persiapkan apa lagi? Tadi sudah sempat saya sampaikan di depan. Ada leaflet, hal-hal lain. Oke, ini contoh saya googling
pameran-pameran gizi di beberapa instansi dan kampus. Sekian tahun lalu, 2018, 2020, 18 juga. Ini 2017 ya waktu itu. Isinya nggak cuman produknya, tapi apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa gizi? Oh, mahasiswa gizi bisa mengukur IMT. Orang lain mungkin nggak ngerti. Oh, mahasiswa gizi bisa konseling gizi. Ya, tawarkan itu sebagai sesuatu tambahan. Kalau kalian berkenan, pengunjung berkenan, dia selain bisa nyicipi bisa dapat ini. Jadi nggak cuma nyicipin doang, bisa lihat. Ini ada beberapa hal, materi-materi semuanya gratis, silakan hadir, dapat stand ini itu. Ini contohnya. Ini yang tadi saya bilang, bukan ini apa namanya education fair, European Higher Education Fair, EHF. Saya terlibat di sini karena saya alumni Erasmus. Waktu itu tahun 16, 17, 18 itu masih offline di Jogja. Tapi kemudian ada pandemi, 19, 20, 21, 22 kami semua daring. Ketika terakhir kali kami offline di JEC, kami offline di JEC ini di JEC 18.000 yang datang. Maka ketika tadi suster ngomong, kita harus dengan semangat. Saya semangat suster di awal. Tapi saya harus ngomongin beasiswa Erasmus, kuliah di Eropa, gini, caranya gini. Ini leafletnya, ini gift buat kamu. Kamu tanya, kamu sudah tanya, ini saya punya bolpen dari Eropa, saya punya boneka dari Eropa, kaos dan yang lain. Nggak usah bayar, semuanya datang. Saya kasih leaflet, kasih penjelasan, sudah ada laptop, brosur dan yang lain. Ada dubes Eropanya juga datang memberikan pidato dan yang lain di JEC seluas itu 130-an negara dan 130-an kampus dari puluhan negara di Eropa saat itu. 18 dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalian bayangkan, suster bayangkan, semangatnya ada. Tapi habis itu habis tenaganya. Ya, kenapa? Ngomongin hal yang sama, proses yang sama ke orang-orang yang berbeda. Nah, karena mereka setelah itu pergi lagi ke stand-nya negara mana, datang lagi bawa brosur yang sudah satu plastik, kumpulan-kumpulan brosur dan hadiah dimasukin ke tote bag dan yang lain. Nanti ada datang lagi, ini beasiswa apa sih? Saya jelaskan lagi dengan senyum dan tapi saya itu capek. Gantianlah ngomong, saya capek. Itu nanti bakal kalian rasakan ketika gelar karya. Kami kalau karyawan kami ada 100, mahasiswa total 760, 800 orang in case datang semua besok. Undangannya resmi dari Prodi, misalnya. Silakan, rugi semuanya. Ada yang makan, nggak makan beli, makan terus testernya biar kenyang, nggak usah beli, bisa aja. Ngambilin dari sini ngambil pakai piring kok, sini ngambil sampai sama udah kenyang nggak usah makan siang. Bisa aja. Ini dari apa sih? Ini dari apa sih? Siap-siap pertanyaan itu. Ini setelah pandemi ada konferensi semuanya jadi online, termasuk konferensi ataupun nutrition fair. Teman-teman di Amerika menyelenggarakan fair ini online dan besok juga ada di 2022. Oktober ini yang kemarin tahun lalu yang di Juni 2021. Temanya menarik, belum tentu akan berhasil. Bagaimana caranya biar berhasil? Tadi sudah disampaikan di depan. Semua organ, semua indera dipakai, bahkan dilibatkan. Itu akan membuat menarik. Maka dari itu gelar karya secara online belas nggak akan menarik. Menarik sih menarik, tetapi like for like, comment for comment. Kamu akan diberi komen banyak kalau kamu juga komen banyak ke teman-teman. Nah, itu mutualismenya kayak gitu. So sebenarnya nggak begitu menarik. Maka dilakukan offline. Bagaimana sih jualan yang benar? Kemudian, nah ini tadi yang pelaksanaannya ada 8 hal pelaksanaannya. Kalau bisa ide pokok cuma 1, jangan rame-rame. Kamu bikin produk pakai cilok dari ikan, kemudian nanti ada siomay dari apa, nggak fokus.
Mendingan kalau tadi fokusnya adalah sari kedelai dibikin apa aja sih? Atau buah naga jadi pusatnya, maka buah naga dijadikan apa aja sih? Tapi masih ada terminologi buah naga doang. Jadi ada fokusnya satu. Bukan semua hal kalian jualan, kalian bukan toko kelontong. Itu yang nggak menarik kalau kita harus start satu paket. Lebih bagus kalau kita fokus. Kemudian di penyajiannya saja bermacam-macam, tetapi barangnya satu. Ini misalnya pameran dilihat bukan dibaca. Artinya nggak usah pakai tulisan banyak-banyak. Itu bukan koran dinding. Tapi ya produknya yang mau dilihat atau dirasakan. Gitu. Terus ini di sini ada 8 lagi, ada label singkat untuk informasi, public appeals. Apa sih menarik sih? Maka tadi biasanya SPG cantik dan seksi. Jualan rokok, mobil, atau apapun yang lain. Maka kenapa suster menjadi contoh? OP sama CP. Enggak suster yang lain, suster sutirah aja. Barangkali appeals-nya banyak di suster. Nah ini, terus saran saya ada buku, lembar buat masukan. Kurang apa sih? Jangan diingat, kalau diingat kita lupakan, itu nggak enak. Kalau maksudnya kesan nggak enak, kita akan melupakan itu atau kita nggak akan menganggap itu. Maka besok silahkan teman-teman bisa menulis, ada tulis buku untuk ditulis, kalian bisa memberikan kesan kalian dan jujur. Kalau asin, langu, kecut, pahit, keras, sampaikan aja. Itu menjadi informasi tambahan buat bikin cilok yang lebih baik. Ini pelaksanaannya, ada arusnya, ada yang bisa satu arah, kayak art job itu satu arah, jadi orang tidak mungkin bolak-balik. Ya kalau bolak-balik ya bisa, tapi nanti ya di situ doang. Atau mau dibikin bebas, keluar masuk, pintunya di mana-mana bisa. Tapi bakal jadi crowded kalau rame. Nah nanti ini arus untuk gelar karya mau dibuat gimana? Satu jalur. Yang pertama siapa nih? Misalnya flow yang paling pertama. Maka semua orang akan lihat punyanya flow dulu. Dan akan lihat sampai ujung. Maka mau nggak mau kan. Atau mau dibuat bebas. Bisa jadi orang-orang nggak akan ikut flow. Karena apa? Kayak apa? Paling pentol. Paling bakso bakar nih Wonosari Pak. Ya kan? Karena cuma dilihat begitu menarik. Tapi saya lihat itu ada brownies. Lebih menarik ini brownies. Tapi kalau dibuat satu arah, entah itu menarik nggak menarik, kamu pasti bakal lihat. Kayak Bodobin, itu dibuat satu arah. Sampai kamu capek sampai ke Uku Daniel paling ujung. Ya, kenapa saya tahu ya karena saya biasanya kalau belum sampai ujung nggak paham. Kan ada apa sih di ujung sana? Kecuali kalau sekaten. Sekaten itu gimana? Bebas? Bebas. Itu dari jauh-jauh udah nggak menarik. 3.000 kok mengharapkan keselamatan. Yang gini-gini, kalau belum muntah belum berhenti. Ya, kapal karam itu yang gini-gini. Belum muntah belum bakal berhenti karena sudah foto-foto ini. Yang sini kan 3.000 kok minta selamat. Atau kemarin yang itu kan pernah jatuh dan bermasalah juga. 3.000 kok minta keselamatan ya itu. Mahal dikit. Di Jakarta sana itu mahal. 150.000 tapi jelas aman. 3.000 kok selamat. Terus kemudian evaluasi. Apa sih? Kok saya nggak laku ya produknya sampai tak korting. Diskon, beli 2 dapat 2. Untuk menipu kita beli, ayo silakan di tempat saya beli 2 dapat 2. Penipu. Jadi beli 2 dapat 2. Jumlah pengunjung ramai enggak? Kemudian kesannya tadi maka ada buku kesan paling enggak atau kertas atau apa. Kemudian penataan kenyamanan sama materi paket. Kalian mungkin bisa pakai standing daripada nulis di buku konvensional, tapi pakai sticky note dan tulis seperti ini. Maka nanti tinggal di capture. Saya pikir untuk itu
Silakan bisa diadaptasikan. Nanti akan semua pakai sticky note saya. Ya, kalau kalian lihat di depan sini, di depannya labnya Mbak Reni, kan ada sticky note-nya teman-teman karyawan Oke, itu. Tinggal berdiriin atau di meja, sediakan sticky note sama pulpen yang tidak melobor. Ya, toh? Dicabut dan enak. Tapi kalau pakai buku kan pakai itu nanti bisa di-capture, menarik di posting. Itu ini ada expo kalau online ya materinya apa yang dijual disampaikan, payangannya apa. Kemudian saya dari tadi tanyakan ini ke kalian, jadi saya tidak perlu diskusi lagi. Gelar karya nggak cuma orang gizi, orang-orang makanan, apa ya ini pakaian, karya seni itu sudah digelar karyakan. Termasuk besok nih. Oh kemarin gelar pangan lokal ya di Singaraja di Bali. Ya mereka pangan-pangan lokal digelar karyakan. Artinya apa? Pameran gizi itu tidak selalu kaku pameran. Fair, expo, gelar karya, pameran atau hal-hal lain itu bisa dijadikan level kegiatan. Oke, terima kasih. Pas 10 ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya harus di sini lagi untuk skripsi. Ada? Oke. Kalau sudah cukup, saya cukupkan hari ini. Semoga nanti gelar karyanya teman-teman yang hari ini di Zoom atau teman-teman yang hari ini di Vincentius mengikuti kuliah ini bisa lancar, laku, evaluasinya juga bagus. Nah, baru pertama kali itu jualan untuk umum. Nah, semoga nanti bisa kesannya juga baik dan itu bisa dilanjutkan ke skripsi, ke jualan kalian juga. Itu dari saya, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya harap teman-teman sudah bisa luring makin ramai. Jadi kendala-kendala terkait dengan digital bisa diminimalkan, penjelasan juga bisa bikin touch lebih bagus. Selamat siang, berkah dalam. Terima kasih. Selamat siang Mbak Dian, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dian. Pak.